sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarul hadirin, dan ini yang terakhir, saya pengen antum sekalian bawa oleh-oleh buat kita semua, buat saya pribadi, buat antum sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Jadi singkat ceritanya kayak begini. Ini disebutkan di awal-awal muqaddimah kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Diceritakan bahwasannya ada salah satu sultan Al-Mansur, salah satu pemerintah pada zaman Imam Malik bin Anas, yang berdiskusi kepada Sayyidina Imam Malik bin Anas, di mana dia berdiskusinya di hadapan makomnya baginda Nabi Muhammad. Itu ceritanya panjang kurang lebih. Singkat cerita, Sultan Al-Mansur ini tanya sama Sayyidina Imam Malik bin Anas. Kata Sultan Al-Mansur, wahai imam, kalau misalkan saya berziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika saya berdoa, saya harus menghadap kemana? Apakah saya harus menghadap kiblat atau harus menghadap ke makamnya Rasulullah? Sebab kalau kita ziarah ke makam Rasulullah di Raudhah itu, kalau kita madep ke makam Nabi, otomatis kita bakal ngebelakangin kiblat. Tapi kalau kita madep kiblat, otomatis kita bakal ngebelakangin makamnya Rasulullah. Ini Sultan Al-Mansur tanya sama Sayyidina Imam Malik bin Anas, kalau saya lagi doa depan makam Nabi, bagusnya saya madep kiblat atau madep ke makamnya Rasulullah? Dadanya, maksudnya bukan angkat tangan. Angkat tangan mah jelas madepnya ke atas. Sebab as-sama kiblatud doa, kiblatnya doa itu ke langit. Tapi kalau dada mah anggar antara ke kiblat atau ke makamnya Rasulullah. Kemudian kata Sayyidina Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, kalau kamu sedang di hadapan makamnya Rasulullah, maka menghadaplah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kok bisa? Mana dalilnya? Muncik ayeuna jelma mah gitu. Dalilnya mana? Sebab kalau misalkan ditanya, saya pengen antum jawab, lebih mulia mana, Nabi Muhammad atau Ka'bah? Lebih mulia mana, Nabi Muhammad atau Ka'bah? Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad? Demi Allah, Ka'bah nggak bakal ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Ka'bah itu salah satu rahmat gara-gara adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu sedang berdoa di hadapan makamnya Rasulullah, menghadaplah kepada makamnya Rasulullah. Mana dalilnya? Beliau mengatakan ayat Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Gal dikatakan seandainya orang-orang yang zolim kepada diri mereka sendiri, artinya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebab ketika kita sedang maksiat, kita itu sedang zolim sama diri kita sendiri. Gal, seandainya orang-orang yang zolim kepada Allah, tak kepada dirinya sendiri, datang kepadamu, jauhka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah melaluimu. Jadi minta sama Nabi Muhammad, wahai Rasul, tolong dong mintain ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Nabi Muhammad mintain kepada Allah ampunan buat orang yang minta. Lawajadullaha tawwabar rahima, maka udah pasti kalian temukan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi setiap doa, setiap taubat kita yang melalui baginda Nabi Muhammad mustahil ditolak sama Allah Ta'ala. Mustahil doa kita ditolak sama Allah Ta'ala. Makanya ulama ngajarin setiap kita doa, awali dengan bismillah, alhamdulillah, baca sholawat. Kemudian sebutin hajat kita, tutup lagi dengan sholawat, tutup lagi dengan hamdalah. Jadi di antara dua sholawat ada hajat-hajat kita. Dan mustahil Allah tolak doa-doa kita kalau mewasilahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari ayat ini, masyarul hadirin, walau annahum idzalamu anfusahum ya'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi setiap doa yang kita minta lewat Nabi Muhammad, maka udah pasti bakal dikabulin sama Allah Ta'ala. Dari ayat ini Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad istimbat, ngambil dari ayat ini dijadiin gosidah. Gosidah yang sering kita dengar. Naon sana gosidah na? Gosidah Imam Haddad. Kata Imam Haddad, ya Sayyidi, ya man lahul
kurang kompak, baca sekali lagi. Ya Sayyidi Ya Rasul Ya man Jah indallah innal inna lidan bias. Tuh kata Imam Haddad, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai padukaku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, wahai zat yang memiliki pangkat di sisi Allah Ta'ala. Innal musiina inna qad ja'uk, sesungguhnya kami orang-orang yang salah, orang-orang yang banyak dosanya telah datang di hadapanmu, lidan biastaghfirunallah, agar dosa-dosa kami engkau mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Itu qasidah itu diambil istimbat dari ayat tadi. Walau annahum idzalamu anfusahum ya'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Makanya dari kita semua nanti mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Bingung pengen doa apa? Urang bingung erek doangan doa naon sana. Baca ini qasidah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahul jah indallah. Innal musiina inna qad ja'u lidan biastaghfirunallah. Sambil kita bayangin tentang dosa-dosa kita, sambil kita bayangin betapa banyak maksiat yang kita lakukan, sambil kita bayangin berapa enggak pantasnya mata kita buat mandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil minta ampun sama Allah, baca ini qasidah. Ini qasidah karangan Imamul Haddad. Jadi kalau kita lagi bingung-bingung pas lagi ziarah di makam Rasulullah, pengen doa apa? Baca ini qasidah. Kalau kita bingung-bingung, ketika udah dijelasin ayat-ayat tersebut sama Imam Malik bin Anas, baru Sultan Al-Mansur tadi ngerti. Bahkan satu cerita terakhir, ada satu orang, ini cerita mengibaratkan betapa ampuhnya doa kalau dijadiin wasilahnya itu Nabi Muhammad. Saya pengen semuanya dengar, fokus supaya nggak salah paham. Dulu Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau pernah cerita ketika lagi rohah. Dulu ada satu orang Badui. Orang Badui itu orang kampung yang gak paham ilmu. Intinya dia jauh dari kehidupan para ulama. Susah buat dia cari ilmu. Walau ulama gak nyampe ke tempat dia, walau dia gak punya akses buat menuju ulama. Itu orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu pernah ada satu orang Badui, orang kampung, artinya orang yang gak punya ilmu-ilmu banget. Dia ziarah ke makamnya Rasulullah. Ketika dia ziarah ke makam Rasulullah, dia doa. Pas dia doa, dia angkat tangan di hadapan makam Nabi, dia bilang, dengar nih, ini kata orang, ya Allah, sesungguhnya di hadapan saya ada baginda Nabi Muhammad. Di hadapan saya nih makam Rasulullah, jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar Masjidin Nabawi banyak banget syaitan yang ngegoda saya, ya Allah. Kata dia, ya Allah, saya minta berkah jasadnya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah kekasihmu. Saya minta kepadamu ya Allah, ampunin dosa-dosa saya. Kalau misalkan dosa-dosa saya diampunin ya Allah, maka otomatis saya bakal masuk surga, kata dia begitu. Kalau saya masuk surga ya Allah, otomatis Nabi Muhammad bakal senang, syaitan bakal marah. Karena tugas Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad pengen semua umatnya masuk surga. Dan syaitan pengen umat Nabi Muhammad masuk neraka. Ya Allah, maka dari itu ampunin dosa-dosa saya, berkah Nabi Muhammad, supaya saya masuk surga. Nabi Muhammad bakal senang, syaitan bakal sedih. Tapi ya Allah, kalau misalkan engkau tidak ampunin dosa-dosa saya, otomatis saya bakal masuk neraka. Kalau saya masuk neraka, nanti Nabi Muhammad sedih, syaitan bakal senang. Ya Allah, pilih pengen nyenengin syaitan atau pengen nyenengin Nabi Muhammad. Cipanya netipan gitu. Kira-kira ini doanya beradab atau enggak? Beradab atau tidak? Doanya kayaknya kurang pantas, nggak pantas buat kita tiru. Gayanya kesannya dia kayak ngancem Allah Ta'ala. Tapi setelah dia pulang dari ziarah ke makam Rasulullah, dia yasma'ul hatif. Dia mendengar panggilan dari langit yang nggak ada orang yang ngomong, tapi suaranya ada. Gal dikatakan, ya fulan, innallaha qad ghafara dzunubak bi barakati Muhammad. Sesungguhnya Allah telah ampunin semua dosa-dosamu berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari cerita ini, orang yang minta sama Allah mewasilahkan Nabi Muhammad,
dengan tidak ada pun Allah terima doanya. Apalagi kalau kita doa di atas sejadah sambil nangis, sambil kita minta sama Allah wasilah baginda Nabi Muhammad, mustahil Allah tolak doa-doa kita. Maka segala hajat-hajat kita berkah wasilah Nabi Muhammad, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi oleh-oleh buat kita bawa pulang, selain kita harus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, usahain setiap hajat yang pengen kita minta sama Allah, libatkan Nabi Muhammad di dalam hajat-hajat kita. Ajak Nabi Muhammad ikut andil, minta sama Allah buat kabulin segala hajat-hajat kita. Demi Allah, Nabi Muhammad nggak pernah nolak kalau kita minta tolong sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.